Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruska Ahmad Wahyudi, NIM 120130044 dari Program Studi Teknik Elektro, Institut Teknologi Sumatera. Baiklah, di sini saya akan membuat video mengenai tugas akhir semester. Di sini saya akan membuat mengenai atau menjelaskan mengenai program yang telah saya buat tentang dua program mata kuliah, yakni program biologi dan dari mata kuliah matematika. Oke. Untuk matematika di sini saya akan membuat program dengan masukan atau bagiannya yaitu pada modul 4 matriks dan untuk untuk pelajaran matriks, dan untuk di biologi saya akan membuat mengenai persebaran fauna yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke program yang sudah saya buat. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke program C++ dari program biologi. Oke, kita masuk ke program yang sudah saya buat tadi. Oke, ini adalah program yang sudah saya set. Di sini saya akan memasukkan program untuk mempelajari mengenai perkenalan mengenai tentang persebaran fauna yang ada di Indonesia. Untuk bagian pencariannya itu ada pada intinya bagian hewan pada bagian barat, tengah, dan timur. Di sini kita menggunakan string untuk menjelaskan bagian dari variabel yang kita cari, yakni barat, tengah, dan timur. Untuk cout-nya ini saya bentuk sedemikian rupa, ini hanya variasi untuk mempercantik bentuk dari program cout yang dikeluarkan nantinya. Untuk cout yang pertama ini seperti ini. Kamu masuki program Botruska untuk mengenal tentang persebaran fauna di Indonesia. Lalu akan ada perintah ketik 1 untuk melanjutkan program Ruska, dan kita akan mengetikkan 1 yang nantinya akan mengeluarkan kembali kalimat pengertian untuk kita telah mempelajari atau melanjutkan tadi. Setelah kita mengklik 1, yakni akan muncul hewan di Indonesia tersebar berdasarkan wilayah hidupnya, yakni bagian barat, tengah, dan timur, seperti penjelasan pada umumnya dengan program yang sudah kita bentuk sebelumnya. Program ini dari Botruska akan memaparkan informasi mengenai jenis hewan per daerahnya sesuai dengan request Anda. Ya, nantinya kita bebas untuk memilih pada program akhir apa itu bentuk kita mau melihat jenis-jenis hewannya atau nama-nama hewannya itu pada bagian barat, bagian tengah, atau bagian timur. Itu terserah dari kita yang nanti pada akhir dari program setelah kita jalankan program ini. Oke, di sini kita menggunakan for, if, else if gini. Tujuannya itu agar dapat mengulang atau perulangan dari pembacaan dari fungsi yang udah kita buat. Oke, langsung saja kita jalankan programnya ya. Oke, kamu memasuki program Botruska untuk mengenal tentang persebaran fauna di Indonesia. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan pada bentuk programnya tadi, kita di sini ada perintah untuk memasukkan atau mengetik 1 yang tujuannya untuk melanjutkan program Ruska. Oke, kita ketikkan 1, lalu enter. Nah, di sini akan muncul mengenai penjelasan dari apa itu hewan, dari pengertian hewan dengan persebarannya. Nah, setelah itu kita akan ada perintah masukan untuk memasukkan bagian dari hewan yang ingin Anda ketahui. Nah, di sini saya menggarisbawahnya untuk memasuki fungsinya menggunakan huruf kapital. Apa itu barat, tengah, dan timur, yang nantinya akan memberikan nama-nama hewan yang akan berdasarkan dari apa yang kita cari atau kita request tadi. Oke, caps lock. Lalu kita coba ketik barat, enter.
Nah, seperti ini. Hewan bagian barat. Oke, langsung muncul penjelasan apa itu hewan barat. Hewan bagian barat merupakan jenis hewan yang berasal dari wilayah barat Indonesia, meliputi Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sumatera. Dan ini adalah jenis hewannya atau contoh dari hewannya. Oke. Ini hanya berlaku satu kali pemutaran. Misal kita mau cari bagian hewan pada bagian timur dan bagian barat. Bagian timur dan bagian tengah. Kita ulangi, lalu ketik 1. Oke, masukkan kembali. Semisal kita mau cari pada bagian tengah. Lalu klik enter. Tuh. Nanti langsung muncul contoh hewannya dan pengertiannya juga. Oke. Di sini saya juga menambahkan untuk mempercantik dari bentuk dari program akhirnya itu dengan kalimat dan variasinya itu tadi penjelasan mengenai persabaran jenis hewan per bagian di Indonesia. Terima kasih telah memilih program Ruska. Nah, ini tadi bentuk dari program yang sudah saya bentuk. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke flowgorithm flowchart dari program yang sudah kita buat tadi. Dari bidang atau mata kuliah dari biologi. Oke. Oh, sorry. Ini adalah program atau flowchart yang sudah kita kopikan, kita buat dari aplikasi C++-nya tadi. Oke. Di sini langsung saja kita mulai. Start. Kode pertama itu string bagian. Di sini ada 3 variabel yang kita masukkan, yaitu barat, tengah, dan timur. Kemudian di sini kita menggunakan string dengan nama 3. Ini adalah bacaan dari program yang sudah kita buat tadi. Ini ada variasinya yang sudah saya desain sedemikian rupa agar menarik perhatian dari orang yang menggunakan programnya. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Di sini kita menggunakan for in 1 sama dengan 0, i kurang dari 1, i plus plus. Nah, untuk yang cout pertama itu nanti akan keluar masukkan bagian dari hewan yang ingin Anda ketahui. Di sini saya menandainya sama dengan program C++-nya itu dengan huruf kapital. Nah, nantinya itu akan di sini kita menggunakan if yang tentunya nanti di setiapnya ini akan memunculkan nama-nama dari hewannya nanti. Nama bagian 0, 1, dan 2. Di sini menyesuaikan barat, tengah, dan timur. Untuk cara kerjanya sama, seperti yang bisa dilihat pada C++-nya. Di sini hanya bentuk program sederhana. Nah, nantinya akan cout-nya itu jika kita sudah selesai menggunakan dari programnya itu akan muncul itu tadi penjelasan mengenai persebaran jenis hewan perbagian di Indonesia. Terima kasih telah memilih program Ruska. Dan program selesai. Oke, selanjutnya kita akan mengenal mengenai program yang sudah saya buat mengenai lanjutan tadi di flowgorithm dari aplikasi flowgorithm atau flowchartnya. Pertama kita akan memunculkan dari UAS PKS 2 dari program UAS Matematika. Oke, yang ini. Oke, di sini saya menggunakan bantuan dari aplikasi Code to Flowchart yang tentunya dapat membaca kode C++ yang sudah saya buat tadi. Oke, lanjut saja langsung. Di sini kita memulai start, lalu masukkan kode. Ini adalah program atau program yang sudah kita buat tadi. Ini untuk lebih jelasnya. Ini flowchart yang sudah saya buat dari C++ sebelumnya. Oke, pertama
Di sini ada dua pilihan, yakni apabila kita masuk ke kode yang ini atau ini untuk yang bagian benar. Dan satunya lagi untuk kode apabila kita salah. Nantinya akan kalau dibaca di C++-nya itu nanti langsung matriks yang Anda inputkan tidak bisa dilanjutkan atau beda dengan itu bacaannya dengan program yang sudah ditentukan. Tuh. Tidak bisa dikalikan satu sama lain dengan matriks yang ada dengan bacaan yang ada pada yang kita masukkan. Oke, untuk satunya itu dia ke program yang benar. Cout-nya masukkan elemen matriks pertama. Yang tentunya itu untuk for i sama dengan 0, i kurang dari m, i plus akan munculkan dari matriks dengan fungsi yang pertama itu menggunakan for i sama dengan 0, i kurang dari m, i for j sama dengan 0, j kurang dari n, j dan kita masukkan nilainya input matriks i kali j yang akan kita cari nih untuk Cin-nya. Kemudian lanjutan dari program sebelumnya kita masuk ke kode 2. Kode 2 ini berarti ke program berikutnya. Di sini for i sama dengan 0, i kurang dari nilai variabel p, i seperti yang terlihat pada layar. For i sama dengan 0, i kurang dari p, i nih. Untuk mencari kodenya itu kita masukkan nilai input dari matriks kedua, i kali j. Oke, selanjutnya sama kita menggunakan di sini menggunakan for yang tentunya sama saja dengan yang lainnya seperti yang sudah dijelaskan. Di sini kita lihat untuk for ini untuk i sama dengan 0, i kurang dari m, i itu untuk nilai dari di sini yang tentunya pada 3 bagian ini akan menentukan dari hasilnya yang akan keluar dari matriks yang sudah kita tentukan tadi, yang sudah kita masukkan nilainya. Oke, hasil i kali j jumlah sama dengan 0. Ini untuk fungsinya. For i sama dengan 0, i kurang dari m, i ini tentunya nanti cout-nya akan mengeluarkan hasil dari matriks yang dikalikan. Nah, kita balik lagi ke pertama tadi. Kalau dia langsung atau bukan yang jalur sebelah kanan ini yang digunakan, atau kita masukkan kode dari nilai matriksnya itu tidak sesuai dengan yang dibaca sama program ini, nantinya dia langsung ke proses akhir returnnya itu, lalu program akan selesai jika kita atau matriks yang kita masukkan itu tidak sesuai dengan program yang sudah dibuat. Oke, langsung saja kita masuk ke program dari C++-nya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai program C++ dari mata kuliah Matematika mengenai matriks. Oke? Kita buka dulu programnya dari C++-nya. Di sini kita pilih program C++ Matematika yang sudah saya buat. Oke. Ini adalah program dari matematika matriks, materi matriks yang sudah saya buat. Oke, pertama itu include iostream atau input output yang akan umumnya yang akan kita pakai dalam program C++ ini. Oke. In mind untuk cout-nya itu saya buat variasi seperti ini. Selamat datang di program perhitungan matriks Ruska pada matematika dasar 2. Ruska Rahmat Wahyudi. Oke. Lanjutnya kita masukkan in matrix itu seperti ini untuk batas-batasnya itu.
yang kita gunakan yakni IJKMNPQ. Jumlah sama dengan 0. Selanjutnya itu program cout untuk memunculkan dari layar itu masukkan jumlah seluruh baris matriks pertama. Kemudian kita masukkan atau program cin, input masukkan pertama itu M. Kemudian cout-nya kedua akan muncul, masukkan jumlah seluruh kolom matriks pertama. Oke, yang tadi baris, yang sekarang kolom. Cin dan akan muncul, kita akan masukkan program atau nilai dari N. Oke, selanjutnya kita menggunakan variabel P dan Q, sama seperti sebelumnya. Cout yang akan muncul, masukkan baris matriks kedua. Dan kita masukkan nilai, dan cout-nya itu, yang cout keduanya masukkan jumlah seluruh kolom matriks kedua, dan kita akan disuruh memasukkan nilai Q atau variabel dari Q. Kemudian pengecekan kondisi variabel N tidak sama variabel P. Di sini kita menggunakan if. Oke, cout-nya matriks yang Anda inputkan tidak bisa dikalikan satu sama dengan matriks lainnya, satu sama lain dengan matriks lainnya. Jika matriks yang kita masukkan itu tidak sesuai dengan yang diinginkan dari program, maka akan muncul cout-nya seperti ini. Oke. Lanjutnya itu kita menggunakan perulangan for. Cout-nya masukkan elemen matriks pertama. Nilainya yakni I sama dengan 0, I kurang dari M, I plus plus. Yang berarti nanti I sama dengan 0, I-nya kurang dari M, dan I akan menambah terus nilainya itu. Atau I plus plus. For J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Sama seperti yang atasnya itu, hanya beda dari variabelnya. Kemudian kita akan masukkan perkaliannya atau matriksnya, yaitu matriks 1 I kali J. Sesuai dengan yang ini tadi. Sesuai dengan variabel yang sudah kita inputkan di awal. Pada awal program tadi. Nah, kemudian yang tadi untuk yang pertama, sekarang cout untuk yang kedua. Masukkan elemen matriks kedua. Sama, kita menggunakan for, yakni nilainya I sama dengan 0, I kurang dari P, I plus plus. Oke, untuk di sini sama penjelasannya seperti sebelumnya. Nah, kemudian nanti untuk hasil akhirnya itu nanti dia akan mengalihkan sesuai dengan yang kita perlukan tadi. Misal matriks I kali J sama dengan jumlah. Di sini akan muncul jumlah dari hasil cout hasil perkalian matriks. For I sama dengan 0, I kurang dari M, I plus plus. Nah, nantinya akan memunculkan nilai dari perkalian matriks. Nah, apabila matriksnya tadi tidak bisa diselesaikan atau tidak sesuai dengan programnya tadi, kembali lagi ke fungsi pertama tadi. Di awal kita menjelaskan bahwa akan muncul matriks yang Anda inputkan tidak bisa dikalikan satu sama lain dengan matriks lainnya. Berarti fungsinya tidak bekerja, dia hanya mengeluarkan pada akhir dari fungsinya, yaitu programnya tidak dapat dikerjakan atau tidak sesuai dengan program yang sudah kita buat. Oke, itu saja. Itu saja mengenai dua program yang sudah saya buat dari mata kuliah biologi dan mata kuliah matematika. Saya Ruska Rahmat Wahyudi. Ini adalah hasil dari pelajaran atau hasil akhir dari pelajaran PKS yang tentunya untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar komputer dan software di Institut Teknologi Sumatera. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.